Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Garisriandi dengan NPM 132. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang public relation. Yang pertama, apa sih public relation itu? Menurut International Public Relations Association, mendefinisikan bahwa PR sebagai fungsi manajemen dari diri yang berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Selanjutnya yaitu tujuan public relation. Ada dua, yaitu secara positif dan secara defensif. Yang secara positif yaitu berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi, dan yang secara defensif berusaha untuk membela diri terhadap pandangan masyarakat yang bernada negatif bila mana diserang dan serangan itu kurang wajar. Padahal organisasi badan kita tidak salah. Sebelum menuju ke sejarah public relation, saya ingin menunjukkan beberapa contoh tokoh PR, sebagian contoh tokoh PR ternama di Indonesia, yaitu yang pertama, Ani Natalia Pinem, Head of Tax Public Relation Directorate General of Tax Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu Arif Mujahidin, Corporate Communication Director Danone Indonesia, yang ketiga Elvera N. Maki, Director and Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia, dan yang terakhir yaitu Nila Marita, Chief of Corporate Affairs at Gojek. Selanjutnya yaitu sejarah public relation. Yang pertama, periode pertama tahun 1962, secara resmi di pembentukan Humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda dengan dua garis besar tugas, seperti tugas strategis dan tugas taktis. Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya, dan tugas taktis yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan, komunikasi timbal balik dua arah. Selanjutnya yaitu periode kedua tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas. Lalu tahun 1967 berdiri Koordinasi antar Humas Departemen atau lembaga negara yang disingkat Bakor. Lalu pada tahun 1970 sampai 1971, Bakor diubah menjadi Bakohumas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang diatur melalui SK Menpen nomor 31/Kep/Menpen tahun 1971. Selanjutnya yaitu periode ketiga tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Dengan indikator yaitu tanggal 15 Desember 1972 didirikannya Penghimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Lalu pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APPRI. Selanjutnya yaitu menuju ke periode keempat pada tahun 1995 sampai sekarang. Di periode ini, public relation berkembang dengan swasta bidang profesi khusus dengan indikator seperti pada tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang. Lalu pada tanggal 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas. Lalu keluarnya SK Bapepam nomor 63 tahun 1996. Lalu berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Kemudian PPRSI atau Masyarakat PR Indonesia pertama kali dipimpin oleh Agus Parengkuan, seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan Ketua Perhumas Indonesia. Lalu, Wakil Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Halim Mahfud, mengatakan perusahaan yang bergerak di bidang public relation di Indonesia kini berkembang pesat. Saat ini ada sekitar 50-60 perusahaan PR yang dikelola oleh pengusaha Indonesia maupun asing yang berani mempublikasikan diri. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.